Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kita telah menyebutkan ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil tentang tidak bolehnya seorang, ya, durhaka kepada kedua orang tua dan wajibnya seorang untuk berbuat baik kepada, ya, keduanya. Nah, yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Allah ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Al-Ankabut ayat yang ke-8. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ya, kedua orang tuanya. Nah, dan ayat ini, ya, kelengkapan ayatnya yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami wajibkan, ya, kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksakan untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'ahuma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya, ya, kepadakulah tempat kembalimu. Ya, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berpegang teguh pada tauhid. Ya, yaitu di ayat, ya, sebelumnya. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya, ya, yaitu kepada kedua orang tua. Ini, ya, disebabkan karena kedua orang tua merupakan faktor, ya, penyebab terlahirnya seorang ke dalam dunia ini. Ya, kedua orang tua lah yang senantiasa menganugerahkan kebaikan kepadanya. Ya, seorang ayah memberi nafkah dan seorang ibu senantiasa mencurahkan kasih sayangnya. Iya, seorang ibu senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada, ya, anak-anaknya. Nah, dan, ya, di ayat selanjutnya disebutkan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk
menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Ya. Maksudnya bahwasanya apabila keduanya memerintahkan seorang untuk melakukan kesyirikan, maka tidak boleh seorang taat kepada keduanya. Sebagaimana telah berlalu disinggung hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keduanya memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh seorang mengikuti keduanya. Nah, tapi bukan berarti bahwasanya seorang boleh durhaka kepada keduanya, tidak. Di dalam ayat yang lain disebutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya dengan baik. Artinya tidak boleh seorang durhaka. Tetap dipergauli, tetap bermuamalah dengannya, perlihatkan akhlak yang baik, menasihatinya, mendakwainya. Nah, tidak boleh seorang membentaknya, tidak boleh seorang mendurhakainya. Nah, tapi tetap mempergaulinya dengan baik. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah tempat kembalimu. Dan aku akan kabarkan apa yang kalian lakukan dahulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kesabaran orang-orang yang mengikuti agamanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka bersama dengan orang-orang saleh. Bukan kepada kedua orang tua yang melakukan kesyirikan. Meskipun meskipun waktu di dunia kedua orang tua adalah orang yang paling dekat dengannya, tapi tak kala keduanya melakukan kesyirikan dan anaknya beriman kepada Allah, maka sang anak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang saleh. Nah, adapun orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan dipisahkan dari anak-anaknya. Nah, kemudian kata beliau, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر منها حقوق الوالدين متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله وسخط الله في سخط الوالد. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar. Bi akbaril kabair. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutan-urutan dosa besar. Nah, beliau menyebutkan yang pertama kali adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu disebutkan uququl walidain. Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, apakah itu dengan lisannya atau perbuatannya? Nah, tidak mengikuti perintahnya, apalagi mencelanya, memakinya, bahkan waliyadzubillah, kalau kita lihat di masa ini sampai ada orang yang rela memenjarakan orang tuanya, melaporkannya kepada pihak yang berwajib, bahkan sampai membunuhnya, waliyadzubillah. Nah, ini tentunya dosa yang sangat besar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak pada keridhaan orang tua. Jadi kalau seorang ridha kepada
orang tua atau orang tuanya ridho kepadanya, maka itu bukti Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya. Dan sebaliknya, ya, wasakatullahi fi sakhatil walid. Ya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kemurkaan, ya, kedua orang tua. Kalau orang tua marah, ya, orang tua murka kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan, ya, murka, ya, kepada orang, ya, tersebut. Nah, maka hendaknya seorang anak itu senantiasa berusaha untuk meraih keridhaan orang tuanya, ya, mempergauli keduanya, melembutkan, ya, ucapannya, ya, menyayanginya dengan kasih sayang, ya, yang lebih, ya, daripada orang lain. Nah, kadang ada orang kalau dia berbicara kepada orang lain, masya Allah, ya, lemah lembut, ya, sopan, ya. Tapi kalau berbicara kepada kedua orang tuanya, ya, maka dia mengangkat suaranya, ya, suaranya. Nah, terlebih ketika orang tua itu, ya, sebagaimana di ayat sebelumnya kita disinggung dalam surah Al-Isra, ketika, ya, salah satunya atau keduanya, ya, sudah lanjut usia, ya, dan berada di bawah pemeliharaan kita, maka hendaknya kita senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia, ya, kepadanya, ucapkan ucapan-ucapan yang lembut, yang penuh dengan, ya, kasih sayang. Nah, kemudian, ya, disebutkan terkait dengan, ya, atau kata beliau, ya, selanjutnya, wa anhu alaihi salatu wassalam, ya, dan darinya, maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fadayyi'. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah, ya, pintu surga yang paling tengah. Ya, maksudnya sarana untuk mendapatkan, ya, surga, maka orang tua lah yang paling pertengahan. Nah, fa in syi'ta fahfad. Kalau kamu mau, maka silahkan kamu jaga. Ya, ya, ketika seorang itu, ya, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia, ya, menjaga, ya, hendaknya dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu adalah sarana yang paling pertengahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta fadayyi'. Ya. Dan apabila kamu, ya, ingin, maka silahkan kamu menyia-nyiakannya. Ya, silahkan kamu, ya, menyia-nyiakannya. Artinya kalau seorang, ya, tidak mau ya, masuk ke dalam surga, maka dia akan menyia-nyiakan perkara ini. Nah, karena itu sungguh merugi dan sungguh celaka, ya, orang yang mendapati, ya, kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, lalu dia tidak masuk surga. Artinya dia tidak, ya, memanfaatkan, ya, pintu ini, ya, dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa anhu alaihi salatu wassalam qala al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya. Dan darinya, maksudnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan dari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, hanya saja, ya, hadis ini adalah hadis yang, ya, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, tapi ada riwayat yang lain ya yang semakna dengan ini ya, yang semakna dengan ini dan dinilai ya hasan oleh para ulama kita ya, yaitu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruk." Ya. Kata sahabat ini ya bahwa dia minta izin. Ya, kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, aku ingin berperang. Ya, dan aku datang untuk meminta pendapat engkau." Nah, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal laka ya, apakah kamu memiliki ya ibu? Ya, apakah kamu memiliki ibu?" Qala na'am. Ya, kata sahabat ini iya. Ya, qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falzamha." Ya, lazimilah dia, tinggallah. Ya. Selalu di dekatnya. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena sungguhnya ya surga itu ada di bawah ya kakinya, di bawah kedua kakinya. Nah, dan juga di dalam ya riwayat yang lain disebutkan ya ilzamha atau ilzam rijlaha. Ya. Fatammal jannah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetaplah bersama ya, dengannya. Ya. Ilzam rijlaha. Tetaplah berada di kakinya. Fatammal jannah, karena itulah ya surga. Ya, disitulah surga. Maka ini ya hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ini wallahu taala alam tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sabit, yang sahih dari Nabi ya, yaitu fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, sungguhnya surga ada di bawah ya telapak atau kedua telapak ya kakinya. Ya, berada di bawah ya kedua kakinya. Nah, kemudian ya kata beliau, "Waja'ahu rajulun yasta'dinuhu fil jihadi ma'ah, faqala ahayyun walidak?" Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Ya. Dan seorang datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta izin untuk berjihad. Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah ya orang tuamu masih ada? Kata orang itu, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Maka ya kepada mereka lah ya berdua hendaknya kamu ya berjihad. Tapi ini maksudnya ya pada perkara jihad yang ya bukan fardu ain. Ya, bukan fardu ain. Nah, ya. Maka ini ya menunjukkan betapa ya besar perkara ya kedua orang tua. Ya, bahkan sampai berjihad saja ya Nabi SAW mendahulukan ya untuk berbuat baik ya, untuk menemani ya kedua orang tua daripada ya berjihad. Yang jihadnya sifatnya sunnah. Nah, sifatnya ya sunnah. Maka ya dalil-dalil ini ya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menunjukkan tentang ya kewajiban ya, seorang untuk berbuat baik kepada ya kedua orang tua, ya berusaha untuk meraih keridhaannya, ya dia berusaha untuk ya
menjadikan sebab orang tuanya sebagai ya sarana ya masuk surga ya, dan jangan dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, sebab itu adalah ya dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir dikatakan waqal ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ummuka wa abaka ya wa ukhtaka wa akhaka wa adanak. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya terkait dengan orang yang ya paling ya berhak untuk ya seorang berbuat baik kepadanya ya, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ya ummak ya ummaka ya ibumu ya wa abak ya, kemudian ayahmu wa ukhtak, dan saudara perempuan wa adanak ya wa akhaka wa adanak ya, kemudian saudara laki-lakimu dan seterusnya ke bawah ya. Di sini semua didahulukan ya, perempuan ya, ibu ya di atas ayah, kemudian saudara perempuan di atas ya saudara laki-laki. Kenapa? Karena ya yang namanya perempuan itu ya butuh yang namanya kasih sayang ya, butuh yang namanya ya kasih sayang, sehingga dia lebih didahulukan. Nah, wallahu taala alam. Ya, masih ada beberapa ya hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.